Oke, selamat sore semuanya. Sekarang saya sedang ada di salah satu penggiat UMKM. Oke, langsung saja untuk pertanyaan mungkin ya. Halo, selamat siang, Kang. Ya, siang. Boleh tanya-tanya bentar ya mengenai usaha tentang UMKM? Ya, boleh, boleh. Usaha apa sih yang sekarang dijalanin sama Kang? Ya, usaha jualan kelapa, kelapa tua, kelapa muda, sama pisang. Ya udah. Oke, untuk omsetnya itu sebelum pandemi itu gimana sih, Kang? Kalau omset sebelum pandemik itu alhamdulillah lumayan. Nah, pas pandemik menurun, ya gitu. Eh, Kira-kira berapa persen kisaran untuk menurunnya, Kang? Sekitaran hampir 50%-an menurunnya. Oke. Terus setelah pandemi ini, apa sih yang dirasa oleh Akang? Yang dirasakan sangat lah sangat jauh berbeda dengan hari-hari biasa. Misalnya kan hari biasa rame, sekarang jauhlah dari keramaian gitu. Kan selalu dipatok gitu, jadi nggak terlalu rame. Berarti ngaruh ke ini ya Pedagang, ke pelanggan juga gitu ya, iya, Kang? ngaruh, sangat mengaruh. Oke, terus untuk gimana sih cara Kang mengatasi gitu di saat pandemi ini agar usaha Kang tetap berjalan? Kalau saya mengatasinya dengan cara online sih, diantar ke yang pembeli, langsung diantar, ada yang pesan langsung antar. Online maksudnya kayak pakai masuk ke marketplace atau lewat WhatsApp? Bukan lewat WhatsApp. WhatsApp, ya, Oke. lewat telepon. Ngomong, nah kilo, Oh, boleh Kang kalau ya. itu. Oh, udah. Terus Kang kalau misalnya corona ini berdampak ke suplai barang juga nggak sih Kang? Kalau ke penyuplai barang, alhamdulillah nggak ada. Dan kan selalu ditaati peraturan itu. Jadi kalau pengiriman barang harus ada surat, perlengkapan surat itu ada. Oke. Terus untuk dari sisi pemerintah nih Kang, soalnya kan pemerintah banyak banget nih pelarangannya. Iya. Nah, ada nggak sih Kang kayak solusi atau bantuan buat UMKM? Kalau solusinya mah menurut saya ini mah ya, harus inilah pedagang kecil seperti ini harus lebih di apa namanya, lebih dilihat lah, jangan dilihat yang dari menengah ke atas, ke bawah juga harus dilihat, harus segi bantuannya apapun itu, pasosnya gimana itu, gitulah kalau menurut saya. Oke, mungkin itu aja sih Kang. Ya, makasih ya Kang. Ya, sama-sama. Oke, sekian terima. Halo, selamat Halo, siang. yang Gimana kabarnya ini Bu Ria? baik Pak Eko. Gimana Pak Eko? Alhamdulillah di sini juga baik sekali. Oke, mohon maaf sekali Bu Ria kita mengganggu waktu Ibu di kala mungkin sekarang lagi sedang sibuk-sibuknya mungkin ya untuk ibu rumah tangga yang berbisnis ini. Ya, ya cari kesibukan aja Pak daripada nggak ada kegiatan kan. Oke, sebelumnya suara saya terdengar nggak Bu di sana? Jelas-jelas kalau suara dari saya gimana Pak? Oh, Pak Eko? jelas. Oke, mungkin kita langsung saja untuk pertanyaannya ya Bu ya. Jadi saya itu dari KKN IKIP Siliwangi ingin menanyakan nih tentang usaha yang sedang Ibu jalani saat ini. Nah, apakah Iya. boleh kita tahu usaha apa yang sekarang dijalani oleh Ibu? Jadi di sini itu saya masih masih usaha yang masih mulai apa sih, misalnya mulai dari nol banget ya. Jadi ini saya produksi semuanya sendiri. Terus untuk jualan juga lagi apa sih, mencoba merambah lebih luas gitu. Cuman untuk sekarang saya masih usaha kecil-kecilan aja, Pak. Oke, boleh tahu nggak di bidang apa untuk usahanya? Untuk usahanya itu di bidang kuliner. Jadi kebetulan karena saya asli Sunda ya, asli dari Bandung, dari Cimahi. Jadi saya buatnya cilok karena kalau di daerah Bandung Cimahi itu cilok itu salah satu makanan favorit lah, jajanan anak-anak muda atau kalangan dewasa. Oke. Boleh tahu nggak Bu untuk brandnya sendiri itu apa? Mungkin kita nanti bisa langsung promosikan di channel Iya, YouTube kita. ya. Jadi untuk nama
ciloknya itu namanya cilok Cikartini. Nah, tapi untuk nama jadi ini saya kan ngebangun dengan teman-teman saya bertiga. Nah, jadi namanya itu untuk di Instagramnya itu di Ren Market namanya. Cuman untuk nama produknya kan ada macam-macam. Nah, salah satunya itu namanya Cilok Cikartini. Oke. Boleh tahu nggak Bu kira-kira sebelum pandemi nih Bu, omset penjualan per bulannya itu berapa? Mungkin untuk omset kita masih di bawah 5 juta untuk omsetnya. Tapi setelah pandemi mungkin berturun tapi menurun tapi nggak signifikan banyak berturunnya karena kita kan di sini jualannya by order. Cuman alhamdulillah selama pandemi pun order masih banyak. Oh, alhamdulillah berarti ya Bu ya. Terus nih Bu, setelah pandemi nih, apa sih yang dampak yang dirasakan oleh pengusaha UMKM seperti Ibu? Yang lebih berdampaknya itu ke arah mana Bu? Untuk dampak mungkin lebih ke ini ya, orderan pesanan kita itu jadi lebih berkurang mungkin karena kebanyakan dari konsumennya mungkin ada terkena pemutusan kerja mungkin gitu ya. Soalnya dulu kan banyak yang beli itu dari dari orang-orang yang kerja di perusahaan mungkin gitu ya. Terus pesannya banyaknya itu dari yang kerja-kerja di pabrik di perusahaan gitu. Nah, mungkin mungkin karena terdampak terus banyak diliburkan jadi pengaruh juga ke ini ke pesanan kita jadi berkurang. Oke, berarti itu juga berdampak ke omset penjualan per bulannya juga ya? Ya, berdampak sekali Pak. Itu Sangat kita berdampak. boleh tahu nggak sih Bu untuk sekisaran persentase kira-kira untuk penurunannya itu berapa sih di saat pasca pandemi ini? Penurunan itu kalau stabilnya penurunan di 40%, cuman pernah kita sampai penurunan di 60%. Berarti sangat Waktu pandemi ya sangat berdampak sekali ya Bu ya. sangat berdampak sekali. Nah, di saat penurunannya itu sangat turun nih, katanya kan sampai ke 60%. Nah, apa sih yang dilakukan oleh Ibu untuk menjaga usaha Ibu tetap berjalan? Kalau saya sih lebih ke menambah lagi variasi dari dagangan saya. Terus saya kan asalnya jualannya hanya di Instagram sama via WhatsApp aja. Nah, jadi saya mulai buka toko seperti di Tokopedia atau di Shopee gitu. Terus saya juga sudah mulai buka di aplikasi-aplikasi lain gitu. Jadi saya nyari peluang peluang usaha dagang di platform yang lain selain di Instagram sama WhatsApp. Oke. Berarti lebih kepada marketingnya aja gitu ya kan Bu? Nggak ke kayak apa sih variasi di kemasan atau enggak ke mana gitu? Berarti hanya ke marketingnya aja untuk apa sih usahanya gitu? Variasi itu juga udah ini sih udah dikembangin juga gitu. Cuman kalau penjualan saya lebih ke itu aja, lebih ke platform penjualannya aja. Oke, selain di marketplace ada platform lain nggak? Masanya kayak WhatsApp atau enggak Facebook mungkin? Mungkin Facebook saya baru baru mau coba ya kalau di Facebook. Tapi sekarang ini saya lagi fokusnya kayak di Shopee, di Tokopedia, kayak gitu sama di promo-promo di Instagram gitu kebanyakan. Oke. Terus Bu di saat pandemi seperti ini apakah mempengaruhi suplai bahan baku untuk cilok ini Bu? Kalau bahan baku mungkin saya kan lebih ke kenaikan harga sih Pak. Jadi saya kan di sini pakai pakai telur pakai telur puyuh sama ada daging sapi mungkin ya. Nah, kadang kalau misalnya harganya itu naik gitu, itu berpengaruh banget sih, Pak. Sama ada kadang yang susah dapat itu telur puyuh ya di daerah saya karena pandemi terus karena saya kan nyari di pasar kalau ppkm itu kadang kan tutup dan nggak semua buka gitu kan jadi agak susah nyari 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 bahannya. Gitu ya. Terus Ya. ada pengaruh juga nggak sih Bu ke pelanggan mungkin? Dalam segi apa Kak? Misalnya tuh kayak dulu sebelum pra pandemi itu pelanggannya itu banyak banget yang beli, tapi di saat pandemi ini lebih menurun atau seperti apa gitu ke pelanggannya? Iya, pelanggan tentu lebih menurun ya. Jadi yang misalnya udah langganan itu juga kebanyakan malah mereka juga buka buka usaha sendiri juga gitu. Jadi
apa, benar-benar pelanggannya nurun gitu yang pelanggan offline ya. Tapi kalau yang online ada cuman nggak banyak karena mungkin mereka juga baru nyoba produknya mungkin ya. Jadi belum terlalu banyak juga. Gitu ya. Terus nih Bu, kita lihat dari sisi pemerintah nih Bu, apakah pemerintah selain selain kan kemarin itu kan banyak banget tuh aturan-aturan bahkan pelarangan-pelarangan terutama kayak PPKM gitu kan yang sedang dirasakan. Selain itu apakah pemerintah juga memberi solusi atau bantuan kepada usaha Ibu? Kalau bantuan secara langsung kepada usaha sih enggak mungkin Pak ya, atau mungkin saya mungkin emang enggak atau saya enggak cari tahu karena saya enggak dapat itu, enggak ada dari pemerintah. Lantas Bu untuk pertanyaan yang terakhir ya Bu, harapan Ibu Mm-mm. untuk usaha ke depannya itu seperti apa sih Bu? Ya untuk usaha kedepannya semoga untuk kan usaha saya itu berdampak banget itu kemarin karena ppkm ya. Ya semoga aja COVID-nya cepat selesai ya Pak ya. Terus untuk ppkm-nya juga nggak lama-lama banget kayak kemarin karena saya berpengaruh apa saya belanja jadi susah gitu ya untuk belanja bahannya. Terus ya semoga untuk para pekerja juga yang terkena PHK juga bisa dapat solusi juga, bisa dapat pekerjaan kembali sama lapangan pekerjaannya semoga banyak. Jadi kan saya juga berpengaruh ke banyak konsumen juga gitu. Gitu. Oke mungkin eh segitu aja mungkin Bu yang mungkin saya tanyakan. Semoga usaha Ibu Ya, tetap berjalan sebagaimana sebelumnya sebelum pandemi gitu ya. Bu. Oke, terima kasih ya Bu atas waktunya. Terima kasih. ya Pak Eko.